Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 29 Maret 2025 bersama Romo Aang Winarko dari Keuskupan Malang. Selamat mendengarkan. Selamat malam para sahabat setia Daily Fresh Juice. Jumpa lagi dengan saya Romo Aang Winarko dari Keuskupan Malang. Hari ini Sabtu 29 Maret 2025, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Bacaan Injil untuk hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Sekali peristiwa Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah seorang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku sama sekali tidak seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat setia Daily Fresh Juice, seperti kita ketahui bersama bahwa konteks pengajaran yang dilakukan oleh Yesus merupakan suatu perumpamaan untuk ditujukan kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan orang-orang yang memandang rendah sesamanya. Melalui hal ini kita bisa mengatakan bahwa sungguh terlalu. Bahkan di hadapan Allah pun seorang Farisi berani untuk mengungkapkan keunggulan dirinya dengan merendahkan sesamanya seorang pemungut cukai. Namun disadari atau tidak bahwa kita mudah sekali untuk menganggap diri kita baik dibandingkan sesama kita. Kita menganggap bahwa kita jauh lebih baik daripada orang lain. Dan inilah yang akhirnya menjadi kesempatan bagi kita untuk membicarakan kejelekan sesama kita. Seolah-olah kita jauh lebih unggul dari sesama yang sedang kita bicarakan. Namun sungguh terlalu ketika hal ini terjadi dalam konteks doa. Bahwa si pemungut cukai menyadari siapa dirinya. Namun hal ini menjadi kesempatan bagi seorang Farisi untuk mengunggulkan dirinya, melaporkan kepada Tuhan semua hal baik yang telah dilakukannya dengan merendahkan si pemungut cukai. Tanpa sadar, mungkin kita juga melakukan hal yang sama. Seolah-olah kita merasa diri kita unggul, bahkan di hadapan Tuhan, untuk segala sesuatu yang baik yang telah kita lakukan, lalu kita menuntut Tuhan untuk memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Dalam hal ini, tanpa kita sadari, kita juga berhitung dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Maka pada kesempatan ini, Yesus mengingatkan kita semua, bahwa hendaklah bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan sesama, kita menjadi pribadi yang sungguh sadar diri. Menyadari siapa kita di hadapan Allah, siapa kita di hadapan sesama. Dalam kesadaran ini tentu kita akan sungguh mampu untuk melihat bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan.
sehingga kita tidak bisa mendikte Tuhan untuk apa yang kita inginkan. Dan juga kita juga tidak lebih baik dari sesama kita karena kita sebagai manusia juga masih penuh dengan kelemahan. Untuk itu dalam kesadaran ini, melalui perumpamaan ini Yesus mengajak kita untuk melupakan, bahkan meninggalkan kesan sebagai seorang pribadi yang unggul. Bukan hanya dalam doa, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, tetapi memilih untuk menjadi seperti halnya seorang pemungut cukai yang sungguh sadar diri. Untuk itu mari kita mohon kepada Tuhan supaya kita selalu diingatkan, supaya melalui perumpamaan Yesus ini, dari hari ke hari kita semakin menyadari diri kita, sehingga dalam doa pun kita berlaku secara pantas. Bukan mengunggulkan diri kita, tapi menyadari diri kita sebagai yang tidak berarti di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu, melalui sabdamu Engkau memampukan kami untuk memiliki suatu kesadaran baru, supaya kami senantiasa menjadi pribadi yang sadar diri dalam segala hal. Bantulah kami untuk menjauhkan diri dari kesombongan-kesombongan rohani, dari kesombongan-kesombongan dengan merendahkan sesama kami, yang pada akhirnya justru membuat kami jatuh ke dalam dosa. Semoga kami mampu untuk menjadi pribadi yang terus menyadari siapa kami di hadapan Engkau dan siapa kami di hadapan sesama kami. Supaya dengan penuh kerendahan hati, kami mengakui bahwa kami masih manusia yang lemah, yang membutuhkan pertolongan daripadamu, dan menantikan pertolongan dari sesama kami untuk apa yang baik yang kami harapkan. Semoga rahmat Roh Kudus-Mu membantu kami untuk menyadari apa yang baik yang hendak kami perbuat, yang kami lakukan, bukan untuk kami sombongkan, tetapi membuat kami semakin sadar bahwa itulah cara kami untuk mensyukuri setiap rahmat dan berkat-Mu. Kami haturkan doa ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice, Sabtu 29 Maret 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Aang untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.